Oke guys, di video ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk melawan rasa malas. Setiap orang, termasuk kalian yang nonton video ini, ataupun saya pribadi, punya yang namanya rasa malas. Orang yang rajin dibandingkan dengan orang yang gak rajin, yang membedakannya adalah yang rajin ini punya kemampuan untuk melawan rasa malas yang lebih baik dibandingkan yang gak rajin. Ini adalah salah satu faktor yang membedakan. Nah, di sini tips yang saya bagikan adalah untuk orang-orang yang belum punya api motivasinya sendiri. Karena ada orang-orang di luar sana yang sudah punya api motivasinya sendiri. Ada orang-orang yang memang masuk dalam kategori ambisius. Jadi di dalam hidupnya, di dalam apapun yang dia kerjakan, itu dia mampu menjadi yang terbaik. Jadi kalau dia main sepak bola, dia mau menjadi yang terbaik. Kalau misalnya dia kerja di bank, dia mau menjadi yang terbaik. Kalau dia mau main game pun, dia mau jadi yang terbaik. Tapi motivasinya secara natural memang sudah ada. Jiwanya memang sangat kompetitif. Kemudian ada juga orang-orang yang api motivasinya ada karena kejadian tertentu yang terjadi pada kehidupannya. Misalnya pernah dihina, keluarganya dinamis ya, miskin, misalnya nggak bisa apa-apa, dia akhirnya punya api motivasi untuk mau membuktikan. Atau misalnya pernah keluarganya jatuh bangkrut sampai mau makan aja susah. Nah, dia ingin membalikkan kondisi dari keluarganya, dia punya api motivasinya. Atau ada orang yang menjadi tulang punggung dari keluarga. Semua anggota keluarga bertumpu pada dia, jadi dia mau nggak mau harus berhasil. Nah, orang-orang ini sudah punya api motivasinya dalam dirinya dan sudah tidak perlu lagi tips dari saya. Nah, tips saya ini berguna untuk orang-orang yang memang nggak terlalu ambisius dan tidak ada kejadian-kejadian ini yang memacu api motivasinya secara terus-menerus. Saya cukup yakin tips yang saya bagikan ini akan sangat berguna untuk kalian apabila kalian langsung diimplementasikan. Jadi jangan lupa selain mencatat, kalian langsung melakukan apa yang saya ucapkan di sini. Cara yang pertama adalah kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kalian. Orang-orang yang sudah mencapai apa yang ingin kalian capai. Misalnya, kalian ingin badannya six pack, kelilingi diri kalian dengan mungkin orang-orang yang badannya sudah six pack, sudah di sana. Kalian ingin bisnisnya besar, bisnis kalian misalnya masih kecil, kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang bisnisnya lebih besar dari kalian. Kalau ingin secara karir tinggi gitu ya, jadi direktur suatu saat nantinya jadi kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi dari kalian sekarang. Kenapa? Karena secara natural ya, manusia itu punya alam bawah sadar yang tendensinya adalah membandingkan dirinya dengan orang di sekitarnya. Kalau orang-orang sekitar kita itu lebih sukses dari kita, tendensinya adalah kita mau menyaingi mereka. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian sekarang bisa bayangkan. Coba kalian bayangkan teman baik kalian yang satu atau dua kalian pilih itu tiba-tiba jadi sukses. Tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba jadi ada yang viral, terus dikenal sama semua orang, tiba-tiba ada yang jadi kaya, ya tiba-tiba dia menjual perusahaan puluhan miliar. Jadi orang kaya dan tiba-tiba ada yang dapat promosi ya. Tadinya dia manajer, tiba-tiba jadi direktur dari sebuah perusahaan. Gimana perasaan kalian? Walaupun kalian akan terus senang ya karena teman kalian naik, tentunya kalian senang karena mereka adalah orang dekat kalian. Tapi melihat mereka lebih sukses, tapi dalam bawah sadar Anda, kalian itu pasti ada satu perasaan di mana kalian merasa, oh kayaknya gue bisa lebih dari ini nih. Karena teman gue aja bisa sampai sini, kenapa gue enggak? Kalian jadi terpacu untuk mau lebih maju lagi. Ya makanya ada pepatah mengatakan orang sekitar kita ya 5 orang terdekat kita itu akan menentukan kesuksesan kita. Salah satunya adalah karena ini selain dari pola pikir, vibrasi dan sebagainya, itu adalah alam bawah sadar kita yang terpacu. Jadi luangkanlah waktu lebih banyak dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Ini bukan berarti kalian meninggalkan teman kalian yang lama, tapi menambah waktu berfokus dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Kalau sekarang orang sekeliling kalian nggak ada yang lebih sukses dari kalian harus cari, harus proaktif. Kalau misalnya kalian mau punya bisnis, tapi kalian sekarang nggak punya bisnis, nih ikut komunitas bisnis ya. Jadi ke workshop yang dimana pesertanya mungkin ada yang berbisnis, dan di situ kalian bisa proaktif untuk kenalan dengan mereka.
Cari cara gimana caranya supaya bisa berteman dengan mereka. Intinya adalah waktu yang kalian habiskan dalam keseharian, kalau bisa lebih banyak dengan orang-orang yang memang lebih sukses dari kalian. Karena ini bisa memacu alam bawah sadar kalian supaya kalian nanti bisa melawan rasa malas ketika rasa malas itu datang ke kalian. Kemudian cara yang kedua adalah buat goals. Ya, jadi kalian harus menuliskan goals kalian, buat kalian itu divisualisasikan ya, karena kalau kalian punya goal, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dalam hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan untuk mencapai apa yang kalian sudah set ya. Nah, kalau saya pribadi, saya tuliskan goal saya pribadi. Jadi saya tulis goal saya adalah A, B, C, dan D yang saya akan capai dalam 10 tahun, kemudian dalam 5 tahun seperti apa, dalam 1 tahun ini seperti apa. Jadi sejalan dengan waktu. Ketika saya menemui rasa malas itu, saya akan ingat dengan goal saya. Dan saya lakukan adalah itu, saya print, jadi saya tulis, kemudian saya print, saya tempel di tembok ya, tempat saya tidur, kemudian saya juga taruh di laptop. Kemudian saya juga tulis di atas meja. Jadi ketika dalam keseharian saya menemui rasa malas itu, ketika rasa malas itu datang, ada goals di situ yang mengingatkan saya harus kerja lagi deh, lebih keras. Saya harus bisa melawan rasa malas ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum punya goals sekarang, coba tuliskan goal kalian. Alokasikan waktu kalian mungkin setelah menonton video ini, waktu 1 jam atau 2 jam gitu untuk menuliskan goals yang kalian ingin capai dalam hidup kalian. Goals besar kalian, dan pastikan goal ini spesifik. Tertulis apa yang mau dicapai, itu terbayang, bisa dibayangkan. Misalnya kalian punya restoran 1 cabang, sekarang kalian ingin menjadi yang terbesar di Indonesia. Jelas tuh ya, menjadi yang terbesar di Indonesia. Kemudian spesifik, ada angkanya, pengen punya 100 cabang dan ingin dicapai dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, pastikan goals yang kalian set itu semuanya seperti ini, spesifik, bisa dibayangkan, dan ada rinciannya. Setelah itu ditulis, kemudian kalian bisa print, taruh di tempat yang kalian sering lihat, yang seperti saya tadi, bisa di tembok atau laptop, atau bisa juga di handphone ya, kalau kalian misalnya mau jadiin wallpaper. Tapi akan bisa terlihat sama orang ya, kalau saya tulis di atas meja kerja saya juga di laptop kerja saya ya. Nah, kalian tulis ini supaya ada patokannya nanti. Apa sih yang lagi mau dicapai gitu ya. Jadi buat patokan. Kalau misalnya nggak ada tujuan, ya kalian kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Itu jadinya kalian juga nggak tahu sebenarnya kalian ini mau kemana ya. Jadi banyak orang yang go with the flow, akhirnya ikut-ikutan temannya. Itu mau jadi pebisnis restoran, dia ikut bisnis restoran, teman-temannya mau jadi pengacara, dia ikut jadi pengacara juga, teman-temannya mau jadi bankir, dia ikut jadi bankir juga. Sendiri itu nggak ada arahnya yang jelas ya. Nah, kalau bisa kalian sendiri punya arahan yang jelas, jadi jangan ngelantung sana sini ya. Jadi kalian juga harus punya arahan yang jelas. Jadi kalian juga nggak terpengaruh kalau misalnya kalian berada di lingkungan yang punya preferensi A, walaupun mereka ambisius, ya kalian tetap berada pada jalur kalian. Kalian akan terpacu, dan ketika kalian menemui rasa malas, itu akan menjadi pengingat kalian ya. Goals itu ketika kalian lihat bisa menjadi pengingat kalian untuk melawan rasa malas. Cara yang ketiga adalah membuat to-do list. Jadi setiap hari pastikan sebelum kalian memulai aktivitas, kalian punya to-do listnya yang sudah ditempel jadwalnya. Ya, jadi ini teknik yang sebenarnya juga digunakan oleh si Iron Man ya, namanya tembok zinc. Jadi setiap pagi sebelum saya mulai kerja, saya tulis semua yang harus dikerjakan. Yang saya ingat, saya tulis semuanya, apapun itu, sampai pekerjaan rumah sekalipun. Misalnya di rumah, harus beli alat tulis aja dulu, semuanya tulis. Di kantor harus keluarkan project A, harus ketemu klien ini, tulis semuanya, ada 10. Setelah itu kalian tentukan mana yang menjadi prioritas, baru masukkan ke dalam jadwal kalian. Jadi pada saat kalian menjalankan hari kalian, itu jelas apa sih yang harus diselesaikan. Dan ketika diselesaikan, kalian coret dari to-do list-nya supaya sense of achievement-nya dapat. Sudah selesai nih, ini sudah selesai. Dan pastikan setiap hari itu 80% sampai 90% itu diselesaikan.
Nah, to-do list ini membantu kalian supaya kalian bisa lebih efisien. Kenapa? Ada satu teori, ya saya lupa dengan namanya. Nanti saya akan tulis di caption, kalau nggak salah Parkinson Law. Jadi itu teori dimana kalau kita nggak menentukan waktu untuk menyelesaikan satu hal tertentu, biasanya kita ngikutin dengan waktu yang ada. Misalnya ada presentasi untuk project A, ketika set waktunya itu 5 jam nih, udah 5 jam aja kita punya 5 jam hari ya, per hari project itu selesai dalam 5 jam presentasinya. Tapi kalau kita set 1 jam bisa selesai juga. Jadi belum tentu project ini membutuhkan 5 jam, mungkin saja membutuhkan waktu hanya 1 jam saja. Nah, jadi dengan membuat to-do list ini kalian bisa menjadi lebih efisien karena alasan yang tadi. Jadi jelas setiap pekerjaan yang kalian sudah set itu berapa lama sih, dan ada sense of achievement-nya. Jadi rasa malas itu bisa kalian lawan. Kalian tahu tiap hari mau ngerjain apa aja. Kayak tadi kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sukses, kalian punya goal, dan setiap hari kalian tahu apa aja yang harus dilakukan dalam keseharian ini. Dan ketika sudah selesai, kalian ada sensornya juga. Jadi saya rangkum lagi nih, di sini ada 3 cara untuk melawan rasa malas. Yang pertama adalah dikelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian, terutama yang sudah mencapai apa yang ingin kalian capai dalam hidupnya, supaya alam bawah sadar kalian terpacu untuk bisa menyaingi mereka. Kemudian yang kedua adalah tulis goals kalian. Buat visual, kalian harus punya 10 goal pribadi jangka panjang, 10 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun. Tulis secara rinci ya, spesifik, bisa dibayangkan, dan ada matriknya. Ada angkanya. Setelah tuliskan di print out, ditaruh di tempat yang mudah untuk dilihat dan sering dilihat oleh kalian. Bisa di tembok, bisa juga di laptop, bisa juga di handphone, supaya kalian ingat terus bahwa kalian punya goals yang harus kalian capai dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah membuat to-do list setiap hari. Sebelum kerja, buat to-do list ini, tuliskan semua yang harus dikerjakan, kemudian buat skala prioritas dan masukkan ke dalam jadwal kalian. Kemudian pada saat menjalankan jadwal, ikuti satu-satu sesuai yang kalian sudah tetapkan dan sudah dikerjakan, dicoret. Jadi ada yang sense of achievement-nya ya, ini dilakukan supaya kalian bisa mengerjakan pekerjaan dengan efisien dan kemudian dapat sensornya. Oke, nah itu mungkin semoga 3 cara ini bisa membantu kalian untuk melawan rasa malas kalian. Sekian video ini, thank you untuk kalian yang sudah nonton. Kalau kalian merasa bahwa video ini berguna untuk kalian, jangan lupa untuk di-share ke teman kalian di mana kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka kalau mereka tonton. Nah, jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe ya. See you next video.